Halo semuanya, kenalin, aku Agna Syafiq Ramadana. Nah, di sini kita bakal ngobrolin soal satu kebiasaan yang simple banget, tapi efeknya bisa jadi suntikan percaya diri yang paling ampuh buat kamu. Penasaran kan? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih kamu ngerasa nggak pede sama diri sendiri? Mungkin ya karena penampilan, atau ngerasa kemampuan kita tuh kurang, atau kadang cuma gara-gara overthinking aja. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Tapi ada loh solusinya. Dan jawabannya mungkin agak klise ya, tapi ternyata ada satu alat yang super ampuh buat ngebangun rasa percaya diri kita lagi. Apa itu? Olahraga. Eits, jangan skeptis dulu. Ini bukan cuma omong kosong loh, ada penjelasan psikologis yang kuat banget di baliknya. Oke, jadi apa sih kekuatan di balik olahraga ini? Yuk kita lihat gimana psikologi sederhananya bisa jadi suntikan kepercayaan diri buat kita. Jadi intinya tuh ada 3 pilar utama. Pertama soal perubahan fisik, kedua ada rasa pencapaian, dan yang ketiga dorongan hormon bahagia. Oke, kita bahas satu-satu ya, mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama, perubahan fisik. Dan ini bukan berarti kamu harus punya six pack dalam semalam ya, bukan. Tapi perubahan-perubahan kecil aja. Misalnya, baju yang tadinya sempit jadi agak longgar. Atau napas kita jadi lebih kuat pas naik tangga. Nah, hal-hal kayak gitu aja udah cukup bikin otak kita mikir, wah, gue jadi lebih baik dari kemarin nih. Perasaan kemajuan kecil inilah yang jadi fondasi awal rasa percaya diri kita. Terus yang kedua, kekuatan pencapaian. Kamu tahu kan, percaya diri itu kan intinya keyakinan kalau gue bisa. Nah, olahraga itu kayak ngelatih keyakinan itu setiap saat. Coba deh bayangin, kamu berhasil lari 10 menit nonstop. Itu kemenangan kan? Atau bisa konsisten nge-gym seminggu full. Itu kemenangan juga. Setiap kemenangan kecil ini tuh kayak ngirim sinyal ke otak kita. Ternyata gue bisa ya. Nah, kumpulan perasaan bisa inilah yang ngebangun percaya diri kita jadi makin kokoh. Dan yang terakhir, ini nih bonusnya, ada faktor kimia. Jadi pas kita olahraga, tubuh kita itu ngeluarin yang namanya endorfin, dopamin, serotonin. Ya pokoknya hormon-hormon bahagia deh. Anggap aja mereka ini kayak tim hore pribadi di dalam otak kita. Tugasnya, ya ngurangin stres, bikin mood jadi positif banget. Makanya kita tuh nggak cuma kelihatan lebih sehat, tapi beneran ngerasa lebih bahagia dari dalam. Nah, energi positif yang kita rasain abis olahraga itu beneran nyata loh. Itu tuh efek dari koktail hormon bahagia tadi. Efeknya, cara kita ngelihat dunia, dan yang paling penting, cara kita ngelihat diri kita sendiri jadi jauh lebih cerah, lebih optimis. Oke, sekarang kita ngomongin dampaknya di dunia nyata. Soalnya, rasa percaya diri yang kita dapat ini nggak cuma berhenti di gym atau di lapangan lari doang, tapi beneran nyebar ke semua aspek kehidupan kita. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kamu yang rutin olahraga tiba-tiba jadi lebih berani angkat bicara di rapat atau di kelas. Atau jadi lebih santai pas lagi kumpul sama teman-teman baru. Bahkan pas presentasi pun rasanya lebih pede aja gitu. Dan yang paling keren nih, kita jadi nggak gampang overthinking lagi mikirin omongan orang lain. Tapi, ada catatan penting nih. Sebelum kamu mikir kalau olahraga itu adalah jawaban dari semua masalah, ada satu hal yang perlu kita pahami bareng-bareng. Gini, penting banget buat diingat ya, olahraga itu bukan satu-satunya jalan. Ini bukan pil ajaib yang sekali minum langsung bikin pede. Anggap aja olahraga itu sebagai salah satu tool atau alat bantu yang kuat banget dalam sebuah perjalanan yang lebih besar. Perjalanan apa? Ya, perjalanan untuk lebih kenal dan akhirnya bisa menerima diri kita apa adanya. Nah, sampailah kita ke tujuan utamanya, jadi lebih baik dari kemarin. Jadi, apa sih goal sebenarnya dari semua ini? Jawabannya simple, dan ini bukan soal ngalahin orang lain. Dan ini menurutku poin yang paling penting. Ini semua tuh bukan soal jadi yang paling kuat di gym, atau yang larinya paling kencang, bukan. Tapi ini soal perjalanan personal kita. Perjalanan untuk jadi versi diri kita yang sedikit lebih baik, sedikit lebih kuat, dan sedikit lebih percaya diri dibanding diri kita yang kemarin. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya.